wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada ahad subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz-zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada saat ini kalau tidak salah kita berada di tanggal 22 Rajab, dan setiap bulan Rajab kita diingatkan akan kemuliaan bulan tersebut. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun syuhur. Sesungguhnya bilangan bulan itu dalam setahun ada 12. Isna asyara 12 itu tertuang dalam kitab Allah. 4 di antara 12 itu bulan hurum, bulan haram, bulan mulia, bulan istimewa. Yang 4 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 disebut dengan bulan hurum, bulan di mana dilarang kita untuk berperang, dilarang untuk berbuat zalim. Sebenarnya setiap bulan dilarang berbuat zalim, berbuat maksiat. Terlebih di bulan yang 4 tersebut diperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak juga kebaikan-kebaikan setiap saat, terutama di bulan yang hurum tadi. Itu Rajab. Dan juga setiap bulan Rajab kita diingatkan juga akan sebuah peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, yang mulia, yang terjadi sekali dalam sejarah hidup manusia dan terjadi pada diri hamba Allah Rasulullah yang mulia, yang paling mulia, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu bernama Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra itu artinya secara terminologis Allah memperjalankan hamba dan Rasulnya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, di malam hari, di malam hari. Itu pengertian Isra. Dan landasan informasi dari Allah tentang Isra itu ada pada surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu landasan tentang peristiwa Isra, di mana di ayat itu Allah menyampaikan memperjalankan hambanya. Maksudnya Abdul itu bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua tafsir mengatakan demikian. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ay tanazzaha wa taqaddasa amma la yaliqu bi jalalihi. Allahul aliyyul syam alladzi ittaqala bi 'abdihi wa nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu penafsiran dari subhanalladzi asra bi 'abdihi. Yang dimaksud dengan bi 'abdihi siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jangan ditafsirkan lain. Misalkan Ahmad Mulyadi bisa. Dan kapan dia hidup? Apalagi Musa Zain. Nah, karena kan bisa aja ya. Kata Abdul itu ditafsirkan semaunya, apa? Semaunya. Yang dimaksud dengan Abdul adalah siapa? Rasul kita bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Isra itu? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Haram itu di Makkah Al-Mukarramah, di Aqsa di mana? Di Palestina, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Jadi dulu di Mekah itu namanya negara Palestina, nggak ada Israel. Kemudian ibu kotanya apa namanya? Yerusalem. Yerusalem. Nah, itu Bapak rahimahullah. Jadi itu Isra artinya. Ya, menurut ayat ini. Jadi Isra artinya apa? Allah memperjalankan hambanya bernama Muhammad SAW dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa pada suatu malam. Jadi malam, bukan siang sebetulnya. Lailan apa? Nanti kenapa lailan pakai nakiroh? Apa? Pakai nakiroh, tidak ma'rifah. Itu disebut dengan ya untuk menunjukkan sangat cepat waktunya, tidak butuh lama-lama, maka lailan. Kemudian Bapak rahimahullah, Allah juga menyatakan dalam ayat tersebut, Allazi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekelilingnya. Keberkahan itu bisa bentuknya fisik ya, atau bentuknya maknawi. Karena di sekitar Haram dan Aqsa itu banyak keberkahan Allah diturunkan. Apa contohnya? Ya, kalau keberkahan fisik, kekayaan yang melimpah. Keberkahan maknawi, karena di situ banyak rasul-rasul yang diturunkan. Ya, banyak rasul. Dan malaikat juga banyak turun kepada tempat itu, menyampaikan apa? Wahyu itu. Seandainya malaikat turun di Bogor, karena Rasul dari Bogor, tentu akan dikabarikan ya, Bogor tempat yang diberkahi. Tapi banyaknya Rasul turun di mana? Di sekitar itu. Bahkan di Palestina itu kan banyak Rasul yang tinggal di situ, di sekitar itu. Kalau berkahi dengan banyaknya Rasul-Rasul di sekitar itu, yang lahir, yang tinggal, dan turunnya malah. Bahkan sekarang ada penafsiran alladzi barakatu, banyaknya darah syuhada. Apa? Darah syuhada dalam mempertahankan Masjid Aqsa. Ini sebagai keberkahan diartikan oleh penafsir kontemporer begitu. Untuk apa Allah memperjalankan hamba dalam waktu yang cepat? Lailan apa? Lailan. Liduriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kekuasaan, kebesaran, keagungan atas ciptaan yang sangat dahsyat, baik di bumi dan di langit. Itu saja. Jadi Allah ingin memperlihatkan bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, yang tidak ada kemustahilan dalam af'alnya. Tidak ada istilah mustahil, tidak ada istilah sebab akibat. Bagi Allah tidak ada. Hukum apa? Kausalitas tidak ada bagi Allah. Kalau bagi manusia itu ada hukum sebab akibat. Makanya kalau asbab itu sebab akibat. Kalau tajrid
Tidak ada sebab akibat. Ini begitu sekali aja. Jadi bagi manusia ada sebab akibat, tapi bagi Allah tidak berlaku. Kalau kun ya payahun, kalau kun payahun. Jadi Allah memberi kepada kita gambaran. Nah, sampai kejadian seperti itu, makanya aqsa itu artinya jauh, Pak. Apa? Al-masafah al-ba'idah, jarak yang jauh. Karena di dalam tafsir ini ditempuh biasanya arba'una lailah. Zaman itu karena ada pesawat ulang alik kan. Pakai onta, apa? Pakai onta. Jadi pakai onta itu kurang lebih berapa? 40 hari 40 malam dari mana? Masjid Haram di Mekah ke Aqsa di Palestina. Arba'una lailah. Makanya disebut dengan Aqsa. Apa? Jarak yang jauh. Begitu. Tetapi bagi Allah ya, mudah saja. Cukup dengan lailah. Apa? Lailah. Lailah itu ya taklilul mudah awal. Jadi menunjukkan waktu yang singkat. Di sini ditaklil mudah Isra. Ditaklil ya, yang menunjukkan waktu yang singkat. Taklil singkat. Sedikit taklil qalil ya. Singkat sedikit. Jadi bagi Allah memperjalankan hambanya dengan jarak yang jauh sekali ditempuh dalam kebiasaan manusia itu 40 atau malam dengan kendaraan onta, ada onta ya, udah onta. Tapi bagi Allah lailan apa? Singkat. Bahkan yang menakjubkan mi'rajnya apa? Mi'raj. Itu apa itu mi'raj? Dinaikkannya Rasul, dinaikkan. Bukan Rasul naik, sama dengan asra, bukan Rasul berjalan, di perjalanan, makanya berarti asra di perjalanan. Asra, semut orang Bogor naik mobil ke Surabaya atau naik pesawat. Kalau semut di perjalanan naik pesawat dari Suta kemana Pak? Maunya Pak? Ke Juanda. Berapa jam ya? 1 jam. Kalau semut jalan sendiri berapa lama kira? Lama. Diperjalankan. Rasul diperjalankan oleh nanti ada burung, ada Jibril yang menemani beliau yang mengawal. Kemudian dinaikkan ya Rasulullah dari mana? Dari Masjid Aqsa di Palestina, di Yerusalem, Baitul Maqdis, ila Sidratil Muntaha. Kemana Pak? Sidratil Muntaha. Ya, bayangkan, lailan itu waktu yang cepat itu, waktu yang singkat itu, 2 kejadian terjadi. 1 Isra, 2 Mi'raj. Isra itu adalah diperjalankan Allah dari Masjid Haram di Mekah Masjid Aqsa di Palestina. Kalau Mi'raj dinaikkannya Rasul oleh Allah dari Masjid Aqsa Palestina sampai ke Sidratil dalam hadis yang panjang melewati langit surga 7 lapis langit bertemu dengan para nabi. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan ketiga Nabi Yusuf kalau salah, dan keempat ya Nabi kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Sidratil. Berita Mi'raj ini ada pada surah An-Najm apa? Jadi An-Najm ayat 1 sampai 18 itu dari ayat 1 Allah bersumpah wan najm idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Jadi demi bintang, ini sumpah. Jadi wak sumpah, wak. Huruf sumpah ada berapa? 3. 1 waw, 2 ba, 3 ta. Itu huruf sumpah. Jangan sembarangan dengan 3 huruf itu. Dengan menggunakan kata Allah. Wallah. Apa? Wallah. Wawnya waw sumpah. Huruf qasam. Apalagi 3 yang digunakan. Wallahi, billahi, tallahi. Itu berapa? Kalau dilanggar bisa ada kifaratnya. Wallahi, ayat warnanya dari kemarin. Atau sumpah lagi. Wallahi, nincak dari kaimamane. Apa bahasanya? Demi Allah, nggak akan nanya lagi, gitu. Nggak akan ngasih lagi, nggak boleh. Karena kalau dilanggar, bayar tiba. Dari Allah bersumpah, ini menunjukkan sesuatu yang serius. Apa? Serius. Wan najm. Makanya banyak sumpah Allah atas nama ciptaan. Itu kehendak Allah. Sumpah dengan maknanya. Kadang dengan ciptaan wasyamsi wal fajri wa layalin ashr wa duha wal laili idza saja. Banyak wal asri, apa? Itu sumpah semua demi apa? Demi masa, demi masa. Ini wan najmi, apa? Wan najmi. Demi bintang. Najm itu bintang. Najm. Kalau najmul aflaq apa? Najmul aflaq. Apa namanya? Najmul aflaq. Bintang film kan? Najmul bintang ya. Aflaq film. Jadi najmul aflaq bintang film. Najmul itu apa? Apa? Bintang. Kalau qamar apa qamar? Bulan. Kalau asyamah ada nggak ayat-ayat Al-Quran? Surah An-Najm, surah Al-Qamar ada ya? Surah Asy-Syams. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya yang dahsyat. Karena itu peristiwa dahsyat juga. Magola sahibukum wa magola. Tidaklah Rasulullah itu sesat dan tidak juga keliru salah. Karena ketika Rasul itu menyampaikan berita-berita tentang Al-Quran kepada manusia, kan terbelah manusia. Kalau Al-Quran terumum 3, 1 orang yang beriman bertakwa, 2 orang yang kafir, 3 orang yang munafik. Tapi dalam konteks Isra Mi'raj 3 juga terbelah manusia. Setelah mendengarkan Rasul peristiwa yang dahsyat ini. Yang pertama, orang yang kafir makin kafir, disebut kalau ini udah ngawur ini, udah apa? Udah ngawur, ngalidur, bahkan junun ya Pak. Karena mungkin dari Haram ke Aqsa sampai ke langit ke-7 semalam gitu, singkat, impossible. Itu kata mereka beriman karena tidak menggunakan impossible. Akhirnya tambah kafir. Dianggapnya Rasulullah apa sudah apa menjadilah itu dan sebagainya. Yang kedua, orang yang beriman, yang lemah imannya, mendengar berita yang dahsyat ini, jadi kafir. Oh, itu diprovokasi oleh orang-orang kafir tulian Nabi Muhammad. Begitu ujung-ujungnya. Makanya dari Mekah Palestina sakuti nu bener wae. Oh, nubut-nubut ka Sidrotil sakuti Lailan apa? Lailan itu bisa singkat. Enggak juga semalam suntuk, enggak bisa juga sing. Makanya nakiroh apa? Nakiroh Lailan. Jadi kalau ada dalam kaidah bahasa ada ma'rifah, ada nakiroh.
Kenapa kalau menggunakan kata nakir laila? Tadi litaklili muddatil isra. Apa? Litaklili muddatil isra. Untuk menunjukkan singkatnya peristiwa Isra. Makanya orang-orang kafir dolar sesat, goa keliru, ngalidur gitu. Bahkan majnun ya. Nah, orang yang lemah imannya terpengaruh, jadi kafir lagi dia, kemudian juga ya. Tapi orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, iman yang sejati, iman yang benar, tambah beriman, tambah kuat deh. Siapa contohnya Pak? Abu Bakar, apa? Makanya beliau punya gelar As-Siddiq, apa? As-Siddiq. Orang yang benar imannya. Jadi ketika mendengar Rasul menyampaikan peristiwa terkait tentang Isra Mi'raj, beliau jawabannya, aku beriman kepada benar. Jangankan cerita seperti ini, lebih dari ini, aku akan mengimaninya. Nah, ini bakal. Jadi makanya pesannya selalu saya sampaikan, pesan Isra Mi'raj adalah untuk memperkuat keimanan. Yang ayat peringatan Isra Mi'raj yang pertama, hikmahnya apa? Memperkuat lagi iman kita kepada Allah. Tajdidul iman, tajdidul aqidah, tajdidul tauhid. Ini yang harus terus kita lakukan. Karena iman itu kan butuh waktu, apa? Maka mesti ada amalan-amalan yang terus menyuburkan iman dalam hati. Pengajian, untuk meningkatkan iman. Ta'lim, muzakarah, diskusi. Kemudian ibadah yang diperketat, yang ditingkatkan kualitasnya, itu berbuat iman. Termasuk peringatan apa ya Islam ya. Jangan sampai itu hanya seremonial, apa? Seremonial. Apalagi peringatan Isra Mi'raj memanggil kiainya 20 orang untuk kita jam tilu subuhna keberangan. Kayak Pildacer ada coba ya, peringatan Maulid coba penceramah ketika belasan, ketika jam berapa? Jam tilu subuhna keberangan. Ini kan bertentangan dengan tujuan daripada memperingati suatu peringatan kejadian sejarah yang dalam agama. Termasuk Islam ini pertama Bapak memperkuat iman kepada Allah. Karena dalam konteks ya ayat yang kita baca tadi disebutkan kata subhana, apa? Subhana. Jadi kejadian yang dahsyat ini diawali dengan kata subhana, Maha Suci Allah. Tanazzaha wa qaddasa litanzi, apa? Litanzi untuk ya apa namanya mensucikan bahwa bagi Allah apapun juga mudah, tidak ada yang tidak ada yang mustahil. Bagi manusia ada mustahil. Kata manusia mustahil, ada bagi manusia. Bagi Allah ada mustahil. Nah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya dalam hal Isra Mi'raj yang kata manusia itu tidak mungkin, pada Allah mungkin saja. Jadi itu sekalian tentang surah An-Najm apa tadi Pak? Ayat 1 sampai 18 ya. Wan najmi apa? Wan najmi tadi ya. Kita baca ayat 1 tadi ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran maksudnya menurut keinginan hawa nafsu Rasulullah. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasul. Allamahu syadidul quwa.
yang diajarkan oleh Allah, oleh Jibril yang kuat. Jadi Jibril itu ya pernah datang ke Rasulullah menyampaikan wahyu ini sebelum Isra ini. Ini cerita sebelum Isra ayat. Nanti Isra-nya itu ayat 13, Mi'raj 13, 14, 15. Itu Mi'rajnya. Jadi Jibril itu pernah datang ke Rasulullah dalam rupa yang asli. Jadi ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 12 ini menceritakan turunnya wahyu dari Allah melalui Jibril, dan Jibril pernah menyampaikan wahyu dalam bentuk yang asli diceritakan. Nah makanya cerita atau kisah yang diberikan kepada kita tentang Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah ya, dalam berupa yang asli ini dikuatkan lagi ketika Isra Mi'raj. Bahwa Rasul pernah juga melihat Jibril dalam rupa yang asli pada kali yang kedua di Sidratil Muntaha. Jadi An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 12 ini dengan diawali dengan sumpah ya, dari Allah bahwa malaikat Jibril itu mengajarkan Rasulullah tentang wahyu yang Allah berikan kepadanya untuk sampai Rasul. Makanya Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Di sini